Seharian ngerebus tulang kerbau buat bikin masih edisi video masak-masak di hari lebaran kemarin. Pagi-pagi sekitar jam 8 Mbak Nur sudah siap-siap buat ngerebus ayam dan juga tulang kerbau. Masak-masak hari ini Mbak Nur dibantuin sama Pak suami. Dan video ini tuh di tag sehari sebelum lebaran, dimana kita lagi masak buat bukaan puasa hari ini sekaligus buat lebaran besok pagi. Pertama-tama Mbak Nur mau ngelayur ayam potongnya terlebih dahulu. Jadi selain tulang kerbau, Mbak Nur juga ada beli 3 ekor ayam potong. Untuk menghilangkan bau amis, Mbak Nur tambahkan sedikit daun salam dan juga daun jeruk, yang mana ayam potong ini masak di hari lebaran ketiga ataupun keempat. Setelah semua ayam potongnya dilayur, kemudian dilanjutkan dengan ngelayur tulang kerbau. Sama halnya seperti ngelayur ayam potong tadi, Mbak Nur juga tambahkan sedikit daun salam dan juga daun jeruk. Tujuannya agar tidak berbau amis sekaligus untuk mengangkat lemak ataupun kotoran yang tersimpan di sela-sela tulang kerbau. Ngelayur tulang kerbaunya cuma sebentar aja dan ini tuh udah selesai, langsung aja Mbak Nur buang dulu air panasnya. Kemudian lanjut ke tahap kedua, di mana di sini Mbak Nur mau rebus ulang tulang kerbau yang sudah dilayur. Semalam Mbak Nur beli jenis tulang rusuk dan juga bagian tulang tengkar. Ini tuh enak banget kalau dibikin sembari nunggu tulangnya empuk. Di sini Mbak Nur mau kupasi dulu bawang merah dan juga bawang putih. Untuk bumbunya sama halnya seperti bumbu sop ceker, hanya saja di sini Mbak Nur sengaja banyakin bawang putih dan juga bawang merah. Masak hari ini ditemani sama Pak suami, di mana di sini Mbak Nur itu sengaja masaknya di luar rumah. Mengingat ngerebus tulang kerbau ini memakan waktu yang sangat lama, sehingga Mbak Nur sengaja masaknya pakai api tungku. Kalau masak di kompor bisa-bisa boros gas. Sebagai campuran tulang kerbaunya, di sini Mbak Nur pakai kentang dan juga wortel. Untuk campuran kentang dan juga wortelnya, Mbak Nur pakai 2 buah aja, tidak usah terlalu banyak. 1 buah wortel diiris-iris dengan ukuran yang lumayan tebal, tujuannya nanti agar ketika dimasak tidak gampang hancur. Setelah irisi semua bahan-bahan, kemudian lanjut lagi Mbak Nur masuk ke dalam rumah. Di sini Mbak Nur mau ngeblender semua bumbu sopnya. Bahan-bahan yang dihaluskan seperti bawang merah, bawang putih, merica dan juga buah pala. Inilah resiko kalau masak-masak di luar rumah harus bolak-balik masuk ke dalam rumah, karena ada sebagian bahan-bahan ataupun bumbu-bumbu yang harus dipersiapkan di dalam rumah. Agar sopnya terasa enak dan gurih, di sini Mbak Nur tumis terlebih dahulu, kemudian ditambahkan sedikit penyedap rasa. Setelahnya baru deh kita masukkan ke dalam panci rebusan tulang tadi. Kemudian didiamkan hingga dagingnya itu benar-benar empuk. Karena Mbak Nur belum masak nasi, jadi Mbak Nur masuk lagi ke dalam rumah buat masak nasi terlebih dahulu. Di tungku sebelahnya Mbak Nur manfaatkan buat ngerebus cabai tomat. Kemudian keluar rumah lagi buat ngecek dagingnya ini apakah sudah benar-benar empuk atau belum. Kalau sudah benar-benar empuk, baru deh Mbak Nur masukkan potongan wortel dan juga kemudian tambahkan air untuk memastikan potongan wortel dan juga kentangnya ini bisa matang dengan sempurna. Nasinya sudah sat, ditutup, kecilkan api kompor, diamkan hingga nasinya benar-benar matang dengan sempurna. Kemudian dilanjutkan dengan prepare buat sambal rebus. Untuk bumbunya Mbak Nur cuma pakai garam, penyedap rasa dan juga gula. Waktu sekarang sudah menunjukkan sekitar jam 6 sore, tapi sayur sop Mbak Nur ini belum matang. Untuk sayur kol dimasukkan ketika potongan kentang dan juga wortel sudah benar-benar matang, dan bagian terakhir yang dimasukkan adalah irisan daun bawang dan juga daun sop.